menang Halo. Ini tadi siapa yang kakak mintai? Maaf ya, ini ada kendala internet. Nah, di sini ada contoh dari conversation, willingness, dan ability. Coba kakak ingin dengar suaranya Delpina, coba. Halo Delpina, are you there? Yes, I'm here. Why? Kamu coba menjadi Reina ya, dan Alex-nya itu Brilian ya. Halo Brilian, are you there? Oke. Oke. Ini enggak. Oke, yuk mulai speaking yuk. Kakak ingin dengar suaranya kalian. Reina, hi Alex. Do you have a time tomorrow? Yes, I think. Why? Would you accompany me to the cinema? There is a good movie to watch. What movie is that? A horror movie. Wow, that's cool. All right, I will accompany you. Thank you so much. Nah. Oke, wah suara kalian sudah kayak orang-orang Eropa, orang-orang Barat. English kalian good, very good. Thanks. Ya, jadi di sini itu percakapan antara Reina dan Alex itu antar teman ya. Jadi teman tapi nggak terlalu dekat gitu loh. Reina kan bilang, would you accompany me to the cinema? Kata would itu lebih sopan karena Reina dan Alex ini nggak kenal-kenal amat lah, nggak. Tapi si Reina ini ingin ngejak Alex nonton di bioskop. Jadi would you accompany me to the cinema? Ya, jadi responnya Alex, what's movie? A horror movie. Alex jawab, alright, I will accompany you. I will ini artinya Alex menunjukkan ketersediaannya menemani si Reina ini nonton. Nah, hal yang sama juga terjadi di conversation selanjutnya. Kakak bacain aja ya. Ririn, Jenny, can I help you to bring my book, please? It is so heavy. Jenny, sure, I can help you. Where are you going? Ririn, I'm going to the library. Would you come with me? Jenny, yes, I would. I need to borrow a dictionary. Ririn, all right, let's go. Nah, tidak jauh berbeda sama percakapan sebelumnya. Ririn ini ingin asking for willingness kepada Jenny dengan menunjukkan kalimat can you help me? Can you help me? Itu tadi kan can itu merujuk kepada modals untuk present time atau current time right now yang saat ini juga. Berarti bisakah kamu menolongku untuk membawa buku ini? Nah kan si Ririn itu membawa bukunya kan sekarang dan ingin cepat-cepat dimintai bantuan karena it is so heavy, karena itu berat. Nah, jadi
modal yang paling tepat itu adalah can. Can you help me? Nah, berhubung ini Ririn mengatakan would you come with me, artinya maukah kamu? Jadi jawabannya yang benar yes I would. Jika salah satu lawan bicara itu menggunakan modal would you, modalnya itu apa would misalnya. Jadi jawabannya yes I would. Jadi disamain aja modalnya antara pertanyaan dan jawaban. Nah, sekarang kita menuju ke bab ability. Nah, jadi kan yang tadi itu willingness. Nah, ini ability. Oke. Nah, di ability ini ada 3 pattern. Cuma 3 sama kayak yang willingness, tapi ini jauh berbeda. Hati-hati, jangan sampai salah. Yang ability itu pattern pertama atau pola pertama can, cannot, could, couldn't, yaitu untuk menyatakan kemampuan secara umum atau general atau masa lalu. Yang general ini yaitu modal yang tidak memiliki perubahan bentuk atau can dan cannot. Sedangkan yang kedua yaitu was, were, plus able to ability untuk menyatakan sesuatu yang lebih spesifik di masa lalu karena menggunakan kata kerja bentuk kedua yaitu was dan were. Dan yang ketiga yaitu could plus have plus verb 3 digunakan untuk menyatakan kemampuan yang tidak dimiliki seseorang pada masa lampau tetapi tidak dipergunakan. Bingung nggak? Ayo, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, can, cannot, could, atau couldn't. Nah, ini contohnya. I can sing a Mandarin song. Nah, ini jadi orangnya itu ingin pamer lah. Aku bisa nyanyi lagu Cina. Itu kan general ability. General itu maksudnya yang umum. Jadi dia itu orangnya ingin nunjukin kalau aku itu bisa nyanyi bahasa Cina. Berbeda dengan contoh yang kedua, I could swim well when I was kid, atau past ability. Karena ini ada modal could, jadi itu could kan bentuk keduanya dari can. Jadi I could swim. Aku bisa renang dengan baik saat aku masih bocah. Nah, ini kan past ability ya. Dia nyeritain kalau pas kecil itu dia bisa renang. Mungkin sekarang enggak ya, tapi dulu itu dia bisa renang. Jadi dia itu ngatain I could swim well when I was kid. Aku bisa renang dengan baik saat aku masih bocah. Nah, ini sebenarnya contoh ketiga itu juga general ability. I could not play a baseball. Aku tidak bisa play a baseball. Aku tidak bisa bermain baseball. Sebenarnya ini sama sih sama contoh satu I can sing. Cuma orang ini lebih prefer atau lebih enak gunain yang I could not untuk lebih sopan. Mungkin dia sedang bicara sama orang asing. Pas ditanyain orang asing bisa main baseball nggak? Jawabannya I could not. Soalnya ini could ini lebih sopan untuk menunjukkan general ability. Yang kedua itu was, were, plus able to ability. Contohnya, I was able to pass the exam with high grade in junior high school. Nah, ini nyeritain, pokoknya yang pattern nomor 2 atau pola nomor 2 ini nyeritain kemampuan masa lalu. Yang contoh nomor 1, I was able. Aku mampu untuk melewati ujian dengan nilai yang tinggi saat di SMP. Nah, ini kan si orangnya ini nyeritain bahwa dia itu bisa dapat nilai ujian yang tinggi ketika masih SMP. Mungkin orangnya ini sekarang sudah SMA atau kuliah, jadi dia ingin nyeritain masa lalunya itu dengan menggunakan kata was able. Was ini kan adalah bentuk kedua atau kata kerja past time atau masa lalu. Ada masa lalunya I am. Kalau misalnya contoh nomor 1 ini digunakan untuk masa sekarang, jadinya I am able to pass the exam, bukan I was able. Nah, karena ini
past ability atau kemampuan masa lalu. Jadi orang ini gunain I was able. Yang nomor 2, she was not able to come on time yesterday because she lost her car key. Dia tidak bisa datang tepat waktu kemarin karena dia kehilangan kunci mobilnya. Nah, jadi dia itu sudah jelas ini ada indikasinya yesterday itu kemarin. Berarti jelas-jelas dia itu nyeritain masa lalunya kemarin itu dia kehilangan kunci sehingga tidak bisa datang tepat waktu. Yang ketiga juga sama, mereka they were able to win the basketball competition 10 years ago. Mereka mampu untuk memenangkan kompetisi basket 10 tahun lalu. Nah, ini jelas 10 tahun lalu itu mengindikasikan bahwa orang ini nyeritain masa lalunya, bahwa mereka bisa menang di masa lalu. Mungkin sekarang nggak pernah menang, tapi mereka bisa menang kompetisi basket di masa lalu. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir, ini yang paling sulit kayaknya, soalnya ada verb 3-nya. Ini ada modal could plus have plus verb 3. Ini sebenarnya gampang sih, cuma kalian tinggal ngikutin polanya aja, nanti jadi kalimat. Misalnya, she could have become a doctor, but she chose to be a singer. Dia bisa saja jadi seorang dokter, tapi dia lebih memilih menjadi penyanyi. Nah, dia itu memiliki kemampuan atau ability untuk menjadi seorang dokter, tapi dia lebih ingin menjadi seorang penyanyi. Nah, yang apa ya? Yang nomor 3 ini sebenarnya fleksibel banget ya, jadi bisa digunain masa lalu. Sebenarnya past ability sih ini. Seperti contoh nomor 2, I could have passed the exam yesterday, but I did not study it. Aku bisa saja melewati ujian kemarin, tapi aku tidak belajar. Jadi orangnya ini bisa saja sih lulus ujian kemarin, tapi dia tidak belajar. Berarti yang kalimat nomor 2 ini, dia tidak lulus ujian kemarin. Nah, kan di slide yang ini, yang definisi ini kan yang pola nomor 3 itu digunakan untuk menyatakan kemampuan yang dimiliki seseorang pada masa lampau tetapi tidak dipergunakan. Nah, jadi I could have passed the exam. Nah, ini kemampuan masa lampaunya si A ini, yang aku ini adalah kemampuan masa lalunya yang tidak digunakan. Nah, yang tidak digunakan. Nah, ini could have passed the exam itu kan coro dene iki apa ya? Dia itu nyeritain masa sekarang kayak regret, kayak penyesalan gitu loh. I could have passed the exam yesterday but I did not study. Aku bisa saja lulus ujian kemarin tapi aku tidak belajar. Sama seperti yang nomor 1 ini, balik lagi, she could have become a doctor but she chose to be a singer. Nah, jadi kemampuan masa lalunya si dia itu bisa sih jadi seorang dokter, dia itu pinter, dia memiliki ability, kecerdasan untuk menjadi seorang dokter di masa lalu, tapi tidak digunakan ability-nya itu. Jadi dia lebih memilih menjadi seorang penyanyi. Mungkin dia punya hobi nyanyi, jadi lebih ingin menjadi seorang penyanyi. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kakak tutup kelasnya ya, soalnya Zoom-nya juga mau habis dan kelasnya juga mau habis. Untuk kelas hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Semoga materi kakak bermanfaat untuk kalian dan terima kasih untuk partisipan di dalam Zoom meeting ini. Kakak sangat apresiasi kehadiran kalian. Thank you very much for all the students. Nanti kakak kirimkan tugasnya lewat chat grup saja ya. Okay, I will close the class today. Thank you for attending today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.